Selamat siang rekan-rekan. Kita dari kelompok Smart Electric Plugs Akan mempresentasikan tentang apa itu Smart Electric Plugs dan apa hubungannya dengan IoE dan IoT. Saya Muhammad Ali Rizkulo, NRP 15 2019-005. Nama saya Malaki Kresia, NRP 15 2019 003. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jelaskan apa itu Smart Electric Plugs, lalu apa hubungannya dengan IoT dan IoE. Yang pertama, Smart Electric Plugs merupakan sebuah colokan yang mampu dikontrol oleh sebuah smartphone melalui koneksi berupa Wi-Fi. Alat ini mampu menyalakan atau mematikan sambungan listrik yang terhubung di dalamnya melalui aplikasi yang ada dalam smartphone Anda. Lalu, apa hubungannya dengan IoT dan IoE? Smart Electric Plugs merupakan bagian dari Internet of Things, karena di dalam Smart Electric Plugs, user tidak perlu berinteraksi secara langsung dengan user maupun perangkat lainnya. Sehingga terjadi sebuah penghubungan antara Smart Electric Plugs dengan sebuah konektivitas melalui internet. Melalui riset yang telah kita dapat dari internet, diketahui sebanyak 3,6 juta orang telah menggunakan internet berdasarkan data yang diambil pada tahun 2018. Ini merupakan sebuah keuntungan bagi Internet of Things maupun Internet of Everything untuk dapat diketahui maupun digunakan oleh sebuah banyak orang pada saat ini. Salah satunya, penggunaan dari Internet of Things maupun Internet of Everything ini dapat memudahkan kehidupan kita melalui Smart Electric Plugs ini. Lalu, apa bedanya Internet of Things dengan Internet of Everything? Internet of Everything diawali dari Internet of Things. Dalam konsep IoT, semua benda terkoneksi dan bisa berkomunikasi via jaringan internet. IoE menyempurnakan konsep tersebut. IoE memungkinkan semua hal terkoneksi, mulai dari manusia, data, proses, dan benda-benda, yang semuanya terhubung via internet. Lalu, Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun manusia ke perangkat komputer. Internet of Things ini lebih sering dikenal dengan IoT. Lalu, IoT saat ini sudah sangat berkembang pesat, seperti halnya konvergasi teknologi nirkabel, microelectromechanical system, dan juga internet. Lalu untuk saat ini, yang sedang sangat berkembang pesat dan sangat banyak dipakai dalam kehidupan kita, yaitu berupa RFID. RFID sebagai metode komunikasi yang merupakan bagian dari IoT. Walaupun begitu, IoT juga mencakup teknologi-teknologi sensor lainnya, seperti yang terdapat pada Smart Plug Electrics. Lalu, apa saja kemampuan IoT? Kemampuan IoT ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu seperti remote control, dan sebenarnya nggak dua, masih banyak yang lainnya. Lalu, banyak sekali barang yang terhubung dengan IoT dan IoE. Nah, seperti yang tadi kita ketahui, jadi Internet of Things merupakan suatu konsep yang di luarnya itu dicakup oleh Internet of Everything. Internet of Everything ini merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari Internet of Things. Sehingga Internet of Everything ini yang mampu mengatur dan meliputi Internet of Things di dalamnya. Oke, saya Aldi. Di sini saya mau menjelaskan tentang konsep dari Xiaomi Smart Plug. Bagaimana sih konsep dari Xiaomi Smart Plug? Seperti yang kita tahu dan kita lihat dari thumbnailnya di PowerPoint, Xiaomi Smart Plug itu berbentuk seperti steker pada umumnya, namun dengan basis konsep IoT. Apa sih yang bisa kita sebut, kenapa si Xiaomi ini disebut IoT? Karena si steker ini menggunakan konsep IoT dengan cara menghubungkan Wi-Fi dan aplikasi untuk menjalankan steker itu. Seperti yang kita lihat pada video berikut ini,
Xiaomi Smart Plug ini berbentuk seperti steker yang pada umumnya. Namun, dia menggunakan aplikasi yang bernama Mi Home. Di aplikasi Mi Home ini, kita diwajibkan untuk mempairkan barang yang kita akan coba. Seperti contoh yang akan dicoba dalam video ini adalah speaker Bluetooth. Di speaker Bluetooth ini, kita harus mempairkan speakernya dengan aplikasi si Mi Home ini. Di aplikasi Mi Home ini setelah dipairkan, maka akan muncul bahwa itu ada speaker. Setelah speaker itu sudah dipairkan, lalu kita bisa meng-on-off-kan speaker itu. Seperti yang ada di video ini, kita bisa lihat setelah steker berbunyi beep atau ada tanda warna biru, maka itu sudah menyala stekernya. Dan lalu kita bisa menyalakan steker itu dengan memencet on atau off di dalam aplikasi itu. Seperti video berikut ini, contohnya adalah kita dengan menyalakan speaker. Speaker Bluetooth ini akan menyala jika kita menjalankan on atau off di aplikasinya. Sekian dari saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang flowchart dari Smart Electric Plugs. Seperti yang kita lihat dalam PowerPoint ini, kita bisa lihat pertama ada mulai, lalu hubungkan perangkat yang akan dimonitor oleh Smart Electric Plugs. Lalu Smart Electric Plugs akan bertanya, apakah ingin mematikan atau menyalakan perangkat? Jika tidak, akan selesai. Jika iya, maka Smart Electric Plugs akan memberikan data berupa informasi mengenai perintah on atau off melalui smartphone ke server, lalu diteruskan dengan menyalakan atau mematikan perangkat. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang workflow dari Smart Electric Plugs di sini. Seperti kita lihat, di sini ada smartphone, server, ada smart plug. Nah, kita lihat di sini ada smartphone. Smartphone ini akan mengirimkan data ke server yang berupa informasi mengenai apa yang diinginkan oleh user. Lalu server menerima data yang telah dikirimkan oleh user melalui smartphone. Setelah itu, data akan diteruskan kembali ke Smart Electric Plugs sesuai dengan perintah yang diberikan oleh user. Lalu, Smart Electric Plugs akan melakukan apa yang diperintah oleh user setelah menerima perintah melalui smartphone. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan Smart Electric System in Plug Electrics. Yang pertama adalah memudahkan kita dalam mengontrol sebuah perangkat dalam jarak jauh. Yang kedua adalah menghindarkan resiko dari arus pendek. Kenapa itu arus pendek? Kenapa kita bisa menghindarkan dari arus pendek? Yang pertama, itu karena ada fitur schedule dan timer. Kenapa ada fitur schedule dan timer? Itu menguntungkan kita karena di fitur schedule dan timer itu kita dapat mengaktifkan atau menonaktifkan suatu barang berdasarkan durasi yang kita inginkan. Seperti kita menginginkan sebuah setrika listrik bertahan hanya dalam waktu 9 jam. Dan setelah waktu 9 jam, maka setrika listrik itu akan non-aktif. Dan satu kekurangan dari Smart Electric System menurut kami adalah perintah yang diberikan hanya dapat mematikan dan menyalakan saja. Sekian.